dari materi validasi dan verifikasi ini, validasi metode analisis itu adalah suatu proses untuk menunjukkan bahwa metode analisis itu sudah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi VMA ini atau validasi metode analisis ini diperuntukkan untuk metode analisis yang baru dibuat ataupun modifikasi dari prosedur pengujian yang telah ada dan dikembangkan sendiri. Maksudnya modifikasi ini apa? Modifikasi itu misalkan sebenarnya untuk prosedur analisisnya atau prosedur ujinya itu sudah ada di kompendial atau farmakope lah contohnya, di standarnya itu sudah ada, tapi laboratorium kita di industri kita itu nggak mampu untuk mengikuti keseluruhan prosedurnya. Jadi harus ada sedikit adjustment atau perubahan-perubahan yang disesuaikan untuk melakukan pengujian sehingga bisa dilakukan di laboratorium kita. Nah, untuk prosedur yang baru dan prosedur modifikasi ini, maka harus dilakukan validasi metode analisis atau VMA. Kemudian ada juga yang namanya verifikasi. Sebenarnya untuk verifikasi ini kurang lebih sama dengan validasi metode, hanya saja yang membedakan adalah untuk verifikasi ini dia diperuntukkan untuk metode analisis yang diadopsi dari pustaka standar atau kompendial. Contohnya misalkan Farmakope Indonesia atau United States Pharmacopoeia, USP, dan lain sebagainya. Jadi misalkan laboratorium kita capable untuk menggunakan metode analisis yang ada sesuai dengan kompendial, maka kita tidak perlu melakukan validasi metode analisis, cukup melakukan verifikasi saja. Nah, ini kemudian berbeda dengan VMA, verifikasi metode adalah suatu tindakan validasi metode, tetapi hanya pada beberapa karakteristik performa daripada mengulangi keseluruhan proses validasi. Jadi kalau misalkan dia itu metodenya baru, oh ini masih nggak kelihatan slide-nya kah? Maaf. Wait. Kalau sekarang, apakah sudah terlihat di bagian validasi? Masih belum, Kak. Cover-nya aja. Cover aja. Sorry. Ini sudah, Kak. Oke. Sudah. Kalau aku jalankan, ganti nggak slide-nya? Ini Kakak sudah jalankan belum? Sudah. Tapi masih tetap. Oh, nggak ganti. Oke, nanti aku coba lagi. Oke. Nah, nih. Ya. Itu tadi perbedaannya dengan antara validasi dan verifikasi. Jadi sebenarnya sama-sama memvalidasi tujuannya, tapi yang berbeda itu pada asal metodenya, apakah dia metode baru atau modifikasi, maka perlu dilakukan validasi. Nah, yang dilakukan validasi itu pada semua parameter atau karakteristik dari validasi metode analisis atau dari prosesnya. Sementara untuk yang verifikasi itu hanya pada karakteristik atau parameter-parameter tertentu. Jadi kita nggak perlu mengulangi keseluruhan validasi dari serangkaian parameter itu tadi. Kalau gini, apakah sudah ganti slide-nya? Atau belum, tidak? Oh, belum. Berarti aku harus kembali lagi. Oke. Nah, kemudian kenapa sih validasi dan verifikasi ini penting untuk dilakukan? Nah, validasi dan verifikasi metode analisis ini dia suatu percobaan laboratorium yang tujuannya untuk membuktikan bahwa metode kita itu menghasilkan hasil yang valid. Jadi pengujian kita itu hasilnya valid dan bisa dipergunakan. Gitu. Selain itu, validasi dan verifikasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber dari potensi kesalahan dan juga menentukan apakah suatu metode itu sudah sesuai dan dapat diterima untuk penggunaan yang ditujukan.
Nah, ini berdasarkan PUPP CPOB tahun 2012 di jilid 2, kalian bisa cek di halaman 505. Ini adalah kategori dari karakteristik apa saja yang harus divalidasi dan diverifikasi. Nah, di sebelah sini pada CPOB 2012 itu disebutkan jenis prosedur uji apa saja yang perlu dilakukan validasi. Yang pertama ada uji identifikasi, uji kuantitatif kandungan, impuritas atau kemurnian, kemudian uji batas impuritas, dan uji kuantitatif zat aktif dalam sampel bahan aktif obat atau komponen tertentu dalam obat. Nah, untuk masing-masing penjelasan lebih lanjut dari ujinya, ini bisa kalian cek di CPOB 2012, halaman 122. Nah, tapi aku rasa untuk UKAI ini kalian nggak perlu terlalu jauh sampai memahami ini apa uji identifikasi itu apa dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk pengetahuan saja mungkin bisa dibaca-baca. Kemudian untuk ini di tabel ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau misalkan kita punya metode analisis yang baru atau modifikasi dari metode yang sudah ada, maka kita harus melakukan validasi metode analisis pada keseluruhan parameter yang ada di sini, mulai dari akurasi, presisi, repeatability, intermediate precision, reproducibility, spesifisitas atau selektivitas, LOD, LOQ, dan linearitas. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah pakai metode analisis untuk pengujian ini, kita pakai yang ada di kompendial, misalkan DFI. Tanpa mengubah apa-apa, maka kita tinggal melakukan verifikasi pada beberapa parameter saja. Misalkan untuk pengujian kadar dan impuritas, kita perlu melakukan yang namanya verifikasi terhadap ini, parameter akurasi dan presisi. Sementara untuk semua uji yang ada di sini, kalau misalkan kita ambil metodenya dari kompendial, kita tidak perlu melakukan yang namanya repeatability, intermediate precision, dan reproducibility. Kemudian untuk keseluruhan uji ini perlu kita lakukan verifikasi terhadap parameter spesifisitas atau selektivitas. Untuk LOD dan LOQ hanya dilakukan apabila kita melakukan pengujian impuritas saja. Untuk linearitas, kita tidak perlu melakukan verifikasi kalau misalkan pakai metode analisis yang sudah ada di kompendial. Oh, tapi perlu kalian ini ya, perlu dicatat juga bahwasanya tidak ini bukan berarti tidak diperbolehkan, tapi ini dibebaskan. Apakah ketika kita nanti sudah menggunakan metode analisis yang sesuai dengan kompendial, apakah kita mau tetap melakukan pengujian linearitas, itu boleh dilakukan. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan pun tidak masalah, karena memang tidak dipersyaratkan dari CPOB-nya. Seperti itu. Kalau iya, maka memang wajib untuk dilakukan, atau dipersyaratkan untuk dilakukan pengujiannya. Oh, permisi sebentar. Oke. Kalau tampilannya seperti ini, kurang besar ya sepertinya slide-nya. Kelihatan kok, Kak. Oh, kelihatan. Kak Lila, iya, tetap aman kok. Harusnya. Oke. Oh ya, untuk yang ini tadi, untuk tabel yang ini, aku rasa kalian nggak perlu menghafalkan kayak masing-masingnya, apakah ini perlu dilakukan atau tidak, karena nggak keluar di UKAI sejauh ini. Kalau selama aku melakukan persiapan untuk UKAI, jarang menemukan soal yang pertanyaannya seputar ini. Jadi bisa dilewatkan saja atau untuk pengetahuan saja. Nah, kalau yang ini biasanya cukup keluar untuk kategori materi yang ini ya. Jadi validasi metode analisis atau VMA ini
ada beberapa parameter validasi. Contohnya akurasi, presisi, dan sampai ini ketangguhan yang di bawah. Untuk akurasi sendiri itu merupakan kemampuan suatu metode analisa untuk memperoleh nilai yang sebenarnya atau ketepatan pengukuran. Yang mana nanti untuk rumusnya sendiri, kalau misalkan kita mau melakukan mencari akurasi itu menggunakan perhitungan dari persen recovery. Yang mana kadar percobaan dibagi dengan kadar teoritis baru dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk presisi sendiri itu merupakan ukuran keterulangan metode analisis. Jadi kedekatan hasil dari analisisnya kita itu bagaimana itu yang disebut dengan presisi. Kemudian untuk nilai presisi sendiri kita dapat dari perhitungan persen RSD, yang yaitu dengan membagi SD dengan rata-rata kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk spesifisitas ataupun selektivitas, ini merupakan kemampuan dari instrumen kita atau suatu metode analisis untuk mengukur secara akurat dan membedakan analit dengan keberadaan pengganggu dari suatu sampel. Tuh. Biasanya contohnya itu ada di misalkan kita menggunakan kromatografi ya, menggunakan kromatografi, misalnya HPLC atau KCKT. Nah itu ada satu parameter yang bisa parameter yang terkait dengan spesifisitas dan selektivitas, yaitu resolusi. Nah resolusi ini rumusnya 2 kali delta TR dibagi dengan W1 plus W2. Nah, delta TR ini artinya adalah selisih dari waktu retensi dibagi dengan W1, ini berarti lebar dari puncak 1, dan W2 lebar dari puncak 2. Kemudian, linearitas, ini merupakan suatu kemampuan metode analisa untuk menunjukkan hubungan yang proporsional antara respon detektor dengan perubahan konsentrasi analit. Jadi nanti misalkan ada perubahan konsentrasi, itu langsung responnya nanti juga akan berubah secara proporsional dengan perubahan konsentrasi tadi. Untuk rumusnya itu menggunakan persamaan yang cukup kita kenal, yaitu Y sama dengan Bx plus A. Kemudian untuk limit of detection atau LOD, ini kuantitas terkecil dari analit yang dapat dideteksi tanpa dikuantifikasi. Kemudian untuk rumusnya sendiri, LOD itu sama dengan 3 kali SD dibagi dengan slope. SD-nya itu standar deviasi ya. Kemudian limit of quantification, LOQ juga sama, merupakan kuantitas terrendah di mana analit itu dapat terdeteksi dan dikuantifikasi. Nah, untuk rumusnya hampir mirip dengan LOD, yaitu LOQ ini sama dengan 10 kali SD dibagi dengan slope. Kemudian ada yang namanya robustness atau ketahanan, di mana ini merupakan suatu kapasitas dari metode analisis untuk tidak terpengaruh oleh variasi-variasi kecil dalam parameter metode analisis. Jadi misalkan kita melakukan analisis, kemudian kita berikan perubahan sedikit pada parameter-parameter, misalnya seperti pH, kemudian suhu, untuk melihat apakah metode ini tahan apabila kita nanti lakukan secara langsung pada keadaan yang sebenarnya. Apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh human error, apakah metode ini masih tahan atau memberikan hasil yang tidak berubah secara signifikan. Seperti itu. Untuk rumusnya sama, menggunakan rumus RSD. Untuk ketangguhan ini juga merupakan tingkat reprodusibilitas dari hasil yang diperoleh di bawah kondisi yang bermacam-macam. Sama juga untuk perhitungannya menggunakan RSD. Nah, untuk tipikal soal dari validasi dan verifikasi ini, yang sering dijumpai itu biasanya menanyakan tentang akurasi itu apa, presisi itu apa. Jadi jarang yang meminta untuk menghitung, diberikan data kemudian diminta untuk menghitung, itu jarang. Kecuali ini sih untuk resolusi dan LOD itu mungkin masih muncul beberapa kali. Nah, misalkan kalian ditanya tentang
kalian diberikan data, misalkan ada seri konsentrasi, kemudian di soalnya itu juga disebutkan bahwa koefisien nilai R-nya itu sama dengan mendekati 1, seperti itu. Kemudian ditanyakan, apoteker ini sedang melakukan pengukuran apa atau validasi terhadap metode apa. Nah, baru kalian jawab linearitas. Biasanya tipikal soalnya seperti itu yang sering ditemui. Kemudian ini juga masih salah satu karakteristik atau parameter dari validasi, yaitu uji kesesuaian sistem. Nah, uji kesesuaian sistem ini lebih terkait dengan kromatografi, baik itu kromatografi gas ataupun kromatografi cair. Di mana uji kesesuaian sistem ini merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa suatu sistem itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Nah, kemudian uji kesesuaian sistem ini tujuannya adalah untuk memantau hasilnya itu apakah sudah sesuai dan konsisten. Untuk uji kesesuaian sistem itu sendiri, ada beberapa parameter, yaitu parameter resolusi, kemudian jumlah lempeng teori atau M, Delin factor, kapasitas, kemudian presisi yang berkaitan dengan keterulangan injeksi. Untuk resolusi sendiri itu adalah untuk melihat apakah puncak yang muncul dari puncak senyawa yang muncul di kromatogram itu ini terpisah atau tidak. Nah, kromatogram itu merupakan pola pergerakan antara fase diam dan fase gerak dan juga analit kita. Jadi nanti yang muncul adalah puncak-puncak senyawa yang kita analisis menggunakan kromatografi, misalkan HPLC ataupun GC. Nah, untuk resolusi ini sendiri, dia rumusnya kita hitung menggunakan rumus yang tadi, 2 kali delta TR dibagi W1 plus W2, di mana kriteria keberterimaan yang ideal adalah lebih dari 1,5 untuk resolusi. Kemudian, jumlah lempeng teori atau N ini, dia mengindikasikan efisiensi dari suatu kolom. Nah, untuk kriteria keberterimaannya adalah lebih dari 2000. Nah, jumlah lempeng teori ini, dia bergantung kalau misalkan di kolom kromatografi atau kolom HPLC, biasanya dia bergantung pada dimensi ataupun diameter dan panjang dari kolomnya itu tadi. Jadi bisa berbeda-beda. Kemudian tailing factor itu merupakan pengekoran pada kromatogram sehingga bentuk kromatogram menjadi tidak simetris. Nah, biasanya ini kriteria keberterimaannya adalah kurang dari 2. Nah, untuk tailing factor kalau misalkan lebih dari 2 itu berarti dia mengalami tailing. Tailing ini berarti kalau idealnya kan puncak di kromatografi itu dia tajam ya atau sharp bentuknya. Idealnya bentuk peak-nya itu kan tajam. Maaf ya. Ini apakah muncul kalau saya annotate seperti ini? Muncul Kak Lila. Oke, siap. Idealnya kan puncak itu tajam. Maaf ini tapi agak landai ya. Idealnya seperti ini, tajam. Tapi kalau misalkan tailing, itu dia nanti akan sedikit landai di belakangnya. Seperti ini. Sebelum dia baseline lagi puncaknya. Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa mungkin metodenya kita itu ada yang kurang dan lain sebagainya. Untuk tailing sendiri, itu apa ya? Biasanya kalau misalkan kita lakukan analisis itu, ketika analit kita terdeteksi oleh detektor, dia akan langsung naik. Nah, ketika sudah terdeteksi, kemudian akan turun peak-nya. Tapi kalau misalkan ada satu dan lain hal yang menyebabkan pemisahan atau terbawanya analit kita itu nggak maksimal, terbawa oleh fase geraknya nggak maksimal, atau berikatan secara kuat dengan fase diam, maka yang awalnya naiknya tajam, kemudian karena masih analitnya ada yang terikat dengan fase diam begitu kuat dan agak susah terbawa oleh fase gerak, maka nanti saat turun dia akan landai.
sebelum mencapai baseline. Seperti itu untuk tailing. Dan ini nggak disukai kondisi seperti ini. Kemudian untuk kapasitas sendiri, ini mengindikasikan berapa lama suatu senyawa dapat tertahan pada fase diam. Untuk keberterimaannya lebih dari 2. Kemudian ada juga yang namanya parameter presisi atau keterulangan injeksi, di mana ini mengukur keterulangan dari suatu metode dari serangkaian replikasi atau injeksi. Untuk rumusnya juga sama, menggunakan rumus RSD, kemudian untuk keberterimaannya dia kurang dari 1%, di mana N ini sama dengan jumlah injeksi yang dikehendaki, yaitu yang disukai biasanya lebih dari 5 kali injeksi untuk presisi atau keterulangan injeksi ini. Kemudian ini sebenarnya ada rumusnya juga, cuman nggak saya sertakan di sini karena khawatir nanti malah membingungkan dan kalian mungkin malah mencoba menghafal atau memahami rumus ini. Karena biasanya juga jarang muncul untuk perhitungan lempeng teori, tailing faktor, dan kapasitas. Jadi cukup diketahui ini saja sih sebenarnya, keberterimaannya dan rumus yang 2 ini. Oke. Nah, ini untuk struktur soal UKAI, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu untuk struktur UKAI itu. Oke. Solusi untuk mengatasi tailing. Nah, salah satu cara untuk mengatasi tailing itu biasanya dengan bisa mengatur flow rate-nya. Tapi kalau di praktek, misalkan di praktek laboratorium, kalian harus identifikasi dulu apa yang menyebabkan tailingnya. Apakah memang dari segi flow rate-nya, ataukah dari volume yang kita injeksikan terlalu tinggi, atau misalkan fase gerak, komposisi fase gerak yang kita pilih itu kurang sesuai, jadi bisa menyebabkan tailing kan. Nah, untuk mengatasinya, kalau misalkan ternyata flow rate-nya itu dinilai terlalu lambat, sehingga nanti menyebabkan menyebabkan analit kita itu terikat dengan kuat pada fase diam, agak susah terbawa oleh fase gerak juga, itu nanti bisa kita atur pada flow rate-nya. Bisa juga dengan menurunkan volume injeksi. Jadi kalau misalkan kita tahu kolomnya diameternya kecil atau dimensinya kecil, tapi kita injeksikan dengan volume yang besar, maka kemungkinan untuk terjadi tailing atau pelebaran puncak itu sangat mungkin terjadi. Nah, itu bisa kita atasi dengan menurunkan volume injeksi. Beberapa literatur juga menyebutkan bisa dilakukan dengan mengatur temperatur dari kolomnya, tapi biasanya disebutkan juga bahwa itu kurang signifikan untuk mengatasi pelebaran dari puncak atau peak tailing. Biasanya seperti itu. Kemudian ini untuk struktur soal UKAI-nya ya. Ada bagian kasus, ya penjabaran dari kasusnya, kemudian ada lead-in, pertanyaan, kemudian ada option atau pilihan jawaban. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nanti kalian mungkin bisa, setelah dijabarkan soalnya, mungkin bisa dicoba untuk kirim private chat via Zoom ke saya untuk jawabannya ya. Oke, yang nomor 1, bagian quality control suatu industri farmasi melakukan pengujian terhadap tablet azithromycin dengan mengubah variasi komposisi fase gerak sebesar 2%, variasi laju alir kurang lebih 10%, dan suhu kolom 5% dengan metode HPLC. Pertanyaannya adalah apakah pengujian yang dilakukan oleh bagian quality control tersebut? Yang opsi pertama adalah robustness, kemudian linearitas P,
C. LOD, D. LOQ, dan E. presisi. Silahkan bisa dikirimkan mungkin melalui kolom chat untuk jawabannya, atau mungkin ada yang mau open mic menjawab. Disilahkan. Yap, oke, ini udah ada yang jawab. Betul sekali, jawabannya yang A ya, robustness. Oke, jadi kata kuncinya itu ada di ini, mengubah variasi komposisi dan dari fase gerak dan parameter variasi-variasi kecil pada fase gerak, laju alir, dan suhu kolom. Nah, jawabannya yang A ya, robustness. Kalau linearitas tadi kan perubahan proporsional ya antara konsentrasi dan respon, kemudian LOD dan LOQ sama batas yang bisa dideteksi, dan presisi adalah keterulangan. Kemudian ini penjelasannya berdasarkan USP, Validation of Compendial Method, disebutkan juga bahwa robustness atau ketahanan ini merupakan kapasitas untuk tetap tidak terpengaruh oleh variasi kecil yang disengaja dan untuk memberikan indikasi kesesuaian selama penggunaan normal. Nah, jadi untuk mengetahui apakah nanti kalau misalkan pada penggunaan normal ada human error, apakah dia akan berubah secara signifikan atau metodenya tahan, menghasilkan nilai yang dekat dengan hasil yang sebenarnya. Kemudian, dalam kromatografi cair, variasi yang umum berpengaruh terhadap kesesuaian suatu metode, yaitu pH, komposisi fase gerak, suhu, dan laju alir. Ini nanti kalian kalau mau cek bisa dicek di sini ya. Kemudian yang nomor 2, untuk kasusnya atau vignette-nya, bagian quality control suatu industri farmasi melakukan pengujian terhadap satu sampel menggunakan KCKT. Kompendial mempersyaratkan tailing faktor 2, namun dari hasil analisis instrumen KCKT menunjukkan tailing faktor 3. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyebab dari kondisi tersebut? Yang A, untuk opsi jawabannya, kolom sudah tidak efisien. Yang B, analit terikat kuat dengan fase diam. Yang C, analit terikat kuat dengan fase gerak. Yang D, komposisi fase gerak tidak sesuai. Dan E, lempeng teoritis terlalu banyak. Kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin bisa dikirim lewat chat atau mau open mic juga boleh. Oke. Oke, mungkin ada yang mau menjawab lagi. Ini ada yang menjawab komposisi fase gerak yang tidak sesuai. Apakah sama semua? Jawabannya D. Atau ada jawaban yang berbeda? Oke, B. Oke, analit terikat kuat dengan fase diam. Oke, ada lagi yang mau menjawab atau sudah sama? Oke, ada yang menjawab C. Oke, kita coba bahas ya. Oke, untuk nomor 2, itu kata kuncinya kan pada tailing factor yang melebihi yang seharusnya. Penyebabnya bisa kalau di sini menjawab analit terikat kuat dengan fase diam. Kenapa bukan yang fase gerak? Kalau misalkan dia analitnya terikat kuat dengan fase gerak, kemungkinan peak-nya itu, kemungkinan analitnya itu akan muncul lebih lebih cepat, bukan lebih cepat ya lebih cepat mengikuti pergerakan dari fase geraknya itu tadi. Oke. Ini agak rancu juga ya karena ada pertanyaan kolom, ada jawaban kolom tidak efisien dan lain sebagainya. Tapi umumnya untuk penyebab yang paling sering kalau kemarin saya coba cari di literatur itu ada di
afinitas atau pengikatan yang berikatan sangat kuat dengan fase diamnya. Jadi ketika dia seharusnya bisa terbawa oleh fase gerak, tapi karena dia itu berikatan secara analitnya itu berikatan secara kuat dengan fase diam sehingga menyebabkan peak tailing itu tadi. Nah, ini kalau di literatur yang ini itu dijelaskan bahwasanya untuk mekanisme retensi analit dalam pemisahan fase terbalik, nah retensi analit ini biasanya dicapai melalui interaksi hidrofobik dan spesifik dengan fase diam. Tapi juga bisa dipengaruhi oleh interaksi polar dengan gugus cyanol misalnya. Nah, misal apabila sinyal kita itu punya gugus amina atau gugus fungsi lainnya yang interaksinya kuat dengan cyanol, maka itu bisa menyebabkan peak tailing. Kalau misalkan komposisi fase geraknya tidak sesuai, bisa juga sebenarnya. Tapi tapi nanti lebih ke ini sih harusnya ke waktu pengaruhnya lebih ke waktu retensinya juga. Kalau untuk komposisi fase gerak yang tidak sesuai itu tadi. Nah gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut dulu ke soal nomor 3. Oke. Kita coba lanjut dulu ya ke soal yang nomor 3. Oke. Nomor 3 ini perhitungan resolusi ya, yang langganan keluar. Nah, ada seorang apoteker melakukan pemisahan campuran paracetamol dan kafein dalam tablet secara kromatografi cair kinerja tinggi dengan fase terbalik. Puncak paracetamolnya muncul pada waktu retensi 4,9 menit, sedangkan kafein muncul pada waktu retensi 7 menit. Untuk lebar puncak paracetamol dan kafein ini berturut-turut 0,8 menit dan 0,4. Kira-kira berapakah resolusi pemisahan dari kedua puncak tersebut? Ini menggunakan rumus yang tadi, 2 kali delta TR dibagi W1 plus W2. Oke, sudah ada beberapa yang menjawab. Oke, sepertinya kalau ini udah di luar kepala ya perhitungan resolusi. Karena langganan keluar. Oke, betul sekali. Banyak yang menjawab E. Ya, jawabannya 3,5 dari perhitungan ini. Untuk resolusi itu sama dengan 2 kali delta TR dibagi W1 plus W2. Untuk delta TR-nya didapat dari pengurangan 7 dikurangi 4,9, kemudian dibagi dengan lebar puncaknya, dan didapatkan nilai resolusi sebesar 3,5. Sip. Oke, untuk soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, ini ada soal apoteker di BPOM melakukan analisis kosmetik yang mengandung merkuri, mana metode analisis yang digunakan adalah ICP-MS. Kemudian apoteker melakukan validasi metode analisis terkait parameter yang digunakan untuk menentukan sensitivitas metode tersebut terhadap zat yang diuji. Kira-kira parameter yang dimaksud adalah apa di antara 5 opsi yang ada di sini? Apakah spesifisitas, presisi, linearitas, LOD, dan akurasi? Oke. Ada yang menjawab sudah? Adakah yang mau menjawab lagi? Oke, ada yang menjawab LOD, ada yang menjawab spesifisitas. Ya, kira-kira yang mana? Ada lagi mungkin yang berbeda atau sudah sama jawabannya? Oke, atau kita coba bahas di jawaban itu. Nah, untuk soal nomor 4, kata kuncinya di sini adalah untuk menentukan sensitivitas metode. Artinya, karena kan kita mau melakukan analisis kosmetik yang mengandung merkuri. Untuk menentukan sensitivitas, apakah di kosmetik kita itu ada merkurinya atau tidak, maka
yang paling tepat untuk jawabannya adalah LOD untuk mengetahui kuantitas terkecil yang bisa dideteksi oleh metode kita atau instrumen itu tadi. Jadi LOD. Kalau spesifisitas tadi dia membedakan antara analit dengan pengganggu yang ada dalam sampel kita atau analit dengan matriks membedakannya. Jadi misalkan kita punya satu obat ya atau tablet. Nah, tablet kita itu misalnya kandungannya adalah aspirin. Nah, itu berarti metode kita bisa membedakan antara aspirin dan misalkan bahan tambahan yang ada di dalam tabletnya itu tadi, itu spesifisitas atau selektivitas. Kalau LOD, dia kan LOD loci, kuantitas ya, kuantitas terkecil, yang satu yang bisa dideteksi, yang satu yang bisa dikuantifikasi. Bisa dilihat di sini juga berdasarkan USP, untuk LOD merupakan konsentrasi terkecil yang dapat dianalisis atau dideteksi dengan suatu metode analisis yang berkaitan dengan sensitivitas suatu metode. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 5 ini, sejujurnya untuk tipikal soal yang seperti ini jarang keluar untuk kategori materi validasi metode analisis. Cuman selama dulu saya persiapan UK itu 2 kali menemukan soal seperti ini di tryout. Jadi nggak apa-apa saya sertakan aja di contoh soal yang di sini. Nah, untuk kasusnya adalah seorang apoteker pada divisi riset dan pengembangan suatu industri farmasi sedang melakukan pengembangan metode analisis senyawa antibiotik 1-metil, 1-H-tetrazol 5-tiol, dan R-moxalactam dan S-moxalactam. Kemudian diperoleh hasil dan profil pemisahan di mana terjadi pelebaran pada puncak S-moxalactam, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ya peak yang nomor 3, moxalactam. Nah, kira-kira bagaimana sih solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelebaran puncak senyawa tersebut? Nah, pilihan jawabannya adalah mempercepat laju alir fase gerak, yang B memperpendek panjang gelombang deteksi, yang C mengganti metode analisis, yang D mengubah komposisi fase gerak, yang E meningkatkan temperatur kolom. Oke. Ada lagi yang mau menjawab mungkin? A ya Kak ya? Yap, betul. Yang A, kalau misalkan dari literatur yang banyak mengatakan bahwa penyebab pelebaran dari puncak dikarenakan oleh fase dikarenakan laju alir fase gerak. Kalau misalkan panjang gelombang deteksi, mengubah panjang gelombang, biasanya panjang gelombang itu lebih terkait pada ini sih, muncul atau tidaknya puncak pada kromatogram kita. Jadi misalkan kita lakukan analisis ya, dari suatu senyawa. Ada senyawa yang muncul di panjang gelombang misalkan 625, tapi kalau misalkan kita ubah panjang gelombangnya, dia nggak muncul di kromatogramnya. Walaupun sebenarnya senyawa itu ada di sampel kita. Kalau untuk mengganti metode analisis, sebenarnya kalau dilihat di sini saja pemisahannya sudah cukup bagus dan puncak-puncak yang lainnya juga terpisah dengan baik, sebenarnya tidak perlu sampai dilakukan penggantian metode analisis. Untuk pengubahan fase gerak, ini untuk pemisahannya juga sudah memadai sebenarnya. Kemudian untuk meningkatkan temperatur kolom sebenarnya bisa juga, cuman dia seperti tadi yang sudah disampaikan, untuk mengatasi pelebaran puncak itu kurang signifikan untuk mengatasi pelebaran puncak. Jadi pilihannya yang A. Sebenarnya kalau kembali lagi, kalau misalkan kita lakukan analisis yang sebenarnya ya di lab, itu kita harus lihat case by case, kayak penyebabnya apa sih, baru kita bisa menawarkan solusi yang konkret. Kalau di sini kan nggak sampai detail gitu ya. Nah, ini ya dari sumber ini tuh menyebutkan bahwasannya yang ideal peak-nya adalah peak yang tajam mengikuti Gaussian distribution, tapi
beberapa faktor itu bisa menyebabkan terjadinya pelebaran puncak. Contohnya ini kayak detektor, kolom, mobile phase, injeksi, kolom temperatur, dan flow rate. Oke, untuk pelebaran puncak ini juga bisa terjadi karena laju alir yang terlalu rendah. Seperti yang tadi dijelaskan, untuk mekanisme tailingnya atau pelebarannya. Seperti itu. Mungkin bisa dicatat untuk poin-poinnya. Untuk tailing factor, cara mengatasinya salah satunya dengan menurunkan volume injeksi dan mempercepat laju alir fase gerak. Seperti itu. Kalau untuk resolusi, resolusinya itu, misalkan kalian nanti nemu pertanyaan, resolusinya itu ternyata kurang dari 1,5. Apa yang harus dilakukan? Salah satunya bisa dengan menurunkan laju alir. Karena kalau misalkan laju alirnya terlalu cepat, jadi pemisahan puncaknya itu kan tidak sempurna. Jadi bisa diatasi dengan menurunkan laju alir. Seperti itu. Atau dengan penambahan fase air. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk topik validasi dan verifikasi. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Kak Lila atas pembahasan tentang validasi dan verifikasi metode analisis ini. Ya, sedikit merefresh juga pikiranku juga ya, Kak Lil. Udah lama nggak nyentuh hal ini gitu. Beda kan dengan Kak Lila yang sering bahkan penelitian dan skripsi dosennya tentang ini HPLC. Hampir tiap hari ketemu hal ini. Nah itu teman-teman terkait pembahasan tentang validasi dan verifikasi ini. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Sebelumnya udah ada yang nanya ya via private chat ke Kak Nila. Iya, tadi ada satu tentang solusi untuk peak tailing. Nah mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum aku setelah pemaparan materi ini, aku nanti habis ini akan meng-share tentang link untuk mencoba latihan soal seperti itu via Google Form. Nah, sebelum masuk ke situ, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sambil nunggu dari teman-teman bertanya nih, Kak Lila, mungkin pengalaman Kak Lila kemarin waktu ini kan ceritanya kemarin tuh tryout-nya katanya itu banyak yang industri keluar. Nah, kalau Kak Lila itu bagaimana? Tryout-nya itu yang banyak yang keluar materi apa, sedangkan waktu UK itu materi apa? Tryout-nya kemarin tuh tryout apa ini? Dari universitas kah atau Ini dari pusat. latihan? Tryout Oh, CBD. dari pusat. Iya. Dari pusat itu kayaknya sih masih rata ya, antara yang aku merasanya itu agak rata antara klinis dan industri juga. Atau hitung-hitung soal-soal modelan SPA itu juga masih rata. Tapi yang agak kaget itu karena kimia organik banyak keluar di waktu tryout. Tryout universitas juga masih sama, ada yang kimia juga yang keluar, kimia organik. Kemudian pas UKAI ini aku heran karena bisa dibilang dari soal dari awal aku dapat itu langsung soal hitungan industri sih, kayak ya aku ingatnya itu sama SBA yang banyak, sampai soal 100-an lebih itu aku nemu klinisnya dikit banget. Jadi kayak memang lebih banyak soal hitungannya aja yang kemarin aku merasanya, yang pas UKI September ini. Nggak tahu kalau yang selanjutnya kan bisa lebih sulit atau nilai batas lulusnya itu ditingkatkan itu kan gamblingnya di situ katanya gitu. Ya, Aku kan nggak betul. tahu. Katanya gitu sih. Salah satu faktor UKI yang sulit banyak memakan korban ya Kak Lil. Iya, iya, ya. Daripada tahun-tahun sebelumnya yang kemarin rasanya. Nah itu teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya nggak ada yang ditanyakan Kak Lila. Terima kasih Kak Lila udah menemani. Selamat malam Kak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Perkenalkan diri juga ya.
Ya Kak, perkenalkan nama saya Elia. Yang ingin saya tanyakan, apa sih Kak perbedaan antara ketahanan dengan ketangguhan gitu Kak? Saya masih bingung untuk membedakan keduanya. Terima kasih Kak. Siap. Kalau yang kemarin sempat saya cari itu antara ketahanan dan ketangguhan. Yang ketahanan ini kan robustness ya. Itu lebih pada perubahan parameter-parameter kecil kayak bukan parameter apa ya? Ya parameter sih yang kayak pH, kemudian eh, suhu dan lain sebagainya. Kalau ketangguhan itu lebih banyak sih perubahannya, nggak cuman kalau di robustness itu misalkan kita lakukan validasi terhadap parameter itu kan kita ubah sedikit itu. Kalau misalkan pH kita naikkan misalkan plus minus 2 daripada sebelumnya, atau misalkan suhu juga kayak gitu kan, controlling-nya dikit perubahannya, variasinya kecil nggak banyak. Kalau yang ketangguhan itu lebih banyak variabel yang berbeda daripada metode yang kita gunakan daripada metode kita. Jadi apa ya, gimana cara bilangnya? Metodenya banyak diubah. Kalau yang banyak perubahan pada metode analisis kita, kalau yang ketangguhan, kalau pada ketahanan atau robustness itu hanya perubahan kecil pada variasi kecil aja. Tujuannya tadi untuk mengatasi misalkan ada human error. Jadi human error-nya nggak yang banyak ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan sedikit pada pH-nya karena human error, tapi metode kita itu masih bisa tahan atau untuk menghasilkan hasil yang valid seperti itu. Kalau yang aku tangkap. Kembali lagi ke UKAI untuk rugged apa sih ini namanya? Cara bacanya ini. Yang ke wait, sorry. Ini ya. Untuk yang ketangguhan ini jarang aku rasa keluarnya. Kalau untuk robustness mungkin masih ditanyakan di soal-soal untuk robustness sendiri, kayak berapa yang diubah dan lain sebagainya gitu. Mungkin bagaimana, ada yang kurang mungkin jawabannya atau gimana? Ya mungkin dari Elia, apakah sudah paham terkait penjelasan Kak Lila? Iya, paham Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin sebelum ditutup. Mungkin juga ada yang mau share terkait soal kemarin, mungkin ada yang keluar seperti apa. Izin kak. Izin kak. Ya, bisa perkenalkan asalnya dari univ mana juga. Dari ya. Dari TND Medan. Bisa nggak jelaskan kak beda pola N, pola P dengan pola R, dan misalnya di soal itu biasanya gimana yang kemarin kan di tryout kemarin September banyak soal tentang ini tapi bingung dia yang kemasuk nilai yang masuk pola ini itu gimana, pola P itu gimana, pola R juga gimana, bisa jelaskan ya kak ya? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Dani ya barusan. Nah, terkait pola itu kan pengambilan sampel. Nah, itu kan sedikit menyimpang dengan materi malam ini ya, metode analisis seperti itu. Nah, mungkin aku bantu jawab aja sekilas ya terkait pola tersebut. Nah, kan terdapat pola N, P, sama R. Nah, kalau pola N itu ibaratnya bahan yang datang itu udah teridentifikasi dengan baik, udah terkualifikasi juga, udah identitasnya itu udah ada. Nah, sedangkan kalau pola P itu memang datang dari pemasok yang udah terkualifikasi, tapi masih perlu ini uji identifikasi. Nah, kata kuncinya itu kalau masih perlu uji identifikasi itu masih menggunakan pola P. Nah, kalau pola R itu biasanya itu masih ini belum terkualifikasi dan belum teridentifikasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk misal yang datang itu terkait serbu ekstrak-ekstrak seperti itu dari bahan alam. Seperti itu sih.
Ya, meskipun agak menyimpang, oke lah, nggak apa ya. Ya, bagaimana Dani? Nggak cukup, Kak. Oke, mungkin oke dari teman-teman, Kak, apakah ada pertanyaan lagi? Satu kali lagi mungkin. Oke, kalau tidak ada, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, terutama buat Kalila yang udah berkenan untuk sharing terkait materi validasi metode dan verifikasi metode analisis ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa ikut terkait program BIFES yang diadakan oleh Pintarukai. Insya Allah akan di-share terkait pengumuman program tryout BIFES ini esok hari. Jadi pada tryout program BIFES ini, selain kalian juga mendapatkan 5 kali tryout, teman-teman juga bisa mengikuti kelas online seperti ini. Nanti materinya terkait manajemen kefarmasian, farmasi klinis, dan juga industri serta farmaseutika teknologi pada sediaan farmasi seperti itu. Nah, mungkin sebelum aku mengakhiri, aku ucapkan terima kasih buat Kak Lila yang udah mau sharing pada malam hari ini, yang udah menyisihkan waktunya. Semoga nggak bosan-bosan, semoga next Kak Lila juga bersedia kembali. Nah, untuk teman-teman, terima kasih juga udah hadir malam hari ini. Semoga nanti waktu UKAI tidak mendapat kesulitan dan bisa one shot UKAI. Nah, untuk teman-teman mungkin yang ada yang retake bisa lulus pada UKAI periode kali ini seperti itu. Nah, untuk kuis pada terkait metode validasi dan ini metode analisis, nanti aku share linknya lewat status WA. Nah, jadi nanti kalian bisa cek status WA Pintarukai, nanti kalian tinggal klik pada link yang ada di status WA tersebut. Oke, sebelum aku akhiri, apakah ada pertanyaan kembali? Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat Kak Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Kakak. Terima kasih, Kak. Oke, bisa live ya semuanya. Aku end meetingnya. Halo Lil. Thank you. Thank you. Thank you. Tadi itu ya apa nggak perlu ragu kayak nggak usah gitu kamu ibaratnya itu kita itu one step higher jadi pasti nurut lah gitu. Benernya ya nanti aku kalau bersedia